Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Negara masih berputar residu ya dari apa yang terjadi saat demonstrasi. Mudah-mudahan kita segera keluar ya dari permasalahan ini, kemudian membicarakan sesuatu yang lebih konstruktif lagi. Salah satu permasalahan yang bagi saya penting tetapi memang tidak banyak disentuh saat ini begitu ya, kalau dari kemarin-kemarin ya justru itu yang menjadi, topik utama, yaitu Gibran. Jadi memang kita ini sebagai sebuah bangsa itu cepat sekali lupa begitu ya, ini hampir semua kalangannya tidak profesional begitu, mau yang mengomentari ya tidak profesional, yang menjalankan negara juga tidak profesional. Ada isu ke sini ikut ya, ke kiri ikut kiri semua, kanan ikut kanan semua. Ini susah memang. Ya mau gimana lagi? Susah lah. Ya pada akhirnya harus ada yang mengingatkan begitu, back on track ya, supaya kembali kepada jalur kita ini berangkat dari mana sebetulnya. Nah kan permasalahan Indonesia ini sebetulnya eh, dari apa yang ada sekarang itu kan legitimasi pemerintah begitu ya, yang ada sekarang itu. Yang mana pada akhirnya banyak hal-hal berseliweran mengenai Gibran, kemudian Pak Prabowo. Ya, kemarin Pak Prabowo itu ke China tanpa dibarengi oleh Gibran, dibarengi sama Ahy. Kemudian ada tema begitu ya, ada narasi bahwa wakil presiden sesungguhnya itu adalah AHY. Yang mana menggelitik juga begitu ya. Ya kalau wakil presiden itu tidak tidak serta-merta terus-menerus menyertai presiden, memang ya harus ada tugas-tugas yang lain begitu. Justru kalau dua-duanya bareng ya buat apa ada wakil begitu ya. Itu tidak relevan lah. Nah, yang disayangkan dari Gibran itu kan kapasitas ya yang bersangkutan ini. Itu hampir muttafaqun alaih ya. Kalau kata kita itu apa? Disepakati oleh semua akademisi. Gibran itu tidak memiliki kompetensi. Dan ini yang akan kita bahas sekarang bersama Pak Rocky Gerung, dalam pengertian kita akan mereaksi apa yang beliau katakan begitu ya. Saya belum memiliki cukup eh, nama untuk mengundang orang-orang yang memiliki kompetensi di dalam apa namanya di dalam perpolitikan begitu. Nah, sebelum kita masuk ke situ, Rocky Gerung ini sendiri banyak bertanya kepada saya ya. Bagaimana pendapatnya tentang Rocky Gerung? Nah, itu kalau Rocky Gerung sendiri saya lihat beliau itu eh, menguasai apa ya, katakanlah tema filsafat begitu. Beliau itu sangat menguasai ya hal itu. Tetapi dalam keajegan berpikirnya itu seringkali juga tidak ajeg. Kalau di dalam keajegan berpikirnya, kalau pengetahuan filsafatnya saya kira salah satu yang terbaik di Indonesia itu. Apalagi hafalan-hafalan mengenai quote-quote dari Failusuf. Jadi kalau misalkan kita punya Adi Hidayat misalkan ya, Ustadz Adi Hidayat di dalam mengquote Al-Quran dan hadis, kita punya Rocky Gerung nih di dalam mengquote quotation dari para filosof, yang mana kalau misalkan untuk berdebat itu cukup cukup mendiskriminasi begitu ya. Bukan mendiskriminasi, apa bahasanya itu, cukup membuat kita minder ya, apa bahasanya itu ya, coba tuliskan di komentar itu. Nah itu, jadi kita akan saksikan ya bahwa Rocky Gerung ini on point dalam hal ini di dalam mengomentari siapa, Pak Gibran. Yang mana kalau misalkan memang banyak sekali cara kan menuju kebaikan itu ya. Gibran ini sekarang sedang dipermasalahkan ijazahnya, yang mana permasalahan ijazah juga ternyata masih orang yang mempermasalahkannya juga masih termul juga, katanya sih begitu ya. Saya tidak tahu karena saya mau melihat perkara itu sebagaimana perkaranya. Jadi kalau misalkan ijazah Gibran ini dipermasalahkan, itu memang tepat untuk dipermasalahkan begitu. Ada yang mempermasalahkan, case-nya juga tepat, ya baguslah. Mudah-mudahan ini bukan permainan politik begitu, memang murni hukum. Nah, tetapi kalau misalkan memang sudah tidak bisa diganggu gugat dan Gibran ini memang menginginkan kebaikan bagi masyarakat Indonesia, ya apa yang akan dikatakan oleh Rocky Gerung ini harus didengarkan begitu oleh yang bersangkutan ya. Kita saksikan saja. Audionya belum? Audionya belum masuk ya?
Oke. Tahu nggak ada yang dengar? Silakan. Oh, sengaja dimatikan. Iya, kalau pakai audio nanti ada echo chamber effect. Saya mendengarkan suara saya sendiri, sama seperti Anda katakan tadi. Anda minta supaya kita mendengarkan detak jantung. Purnawirawan tidak pernah punya jantung dia. So, kalau dia punya jantung, dia akan gugup untuk narik picu. Jantung itu membuat orang ragu. Yang membuat orang pasti itu hati, bukan jantung. Walaupun sebetulnya barangnya sama, yang kita sebut jantung itulah hati. Yang kita sebut hati sebetulnya bukan itu yang kita maksud. Sebentarnya ini Rocky Gerung ini mungkin yang dimaksud antara jantung dalam pengertian daging ya yang memompa darah kita itu, dan hati dalam pengertian kolbu ya, ruhnya, jiwanya. Kalau itu istilah sama di dalam istilahnya Imam Ghazali demikian. Jadi hati dalam pengertian hati itu sebagai organ yang filter yang memfilter racun-racun itu bukan apa yang maksud dengan kolbu itu juga sering salah di Indonesia. Makanya tadi belum mengatakan yang namanya purnawirawan itu purnawirawan apa jenderal tadi ya. Itulah ya, dia tidak memiliki jantung karena jantung itu membuat gugup dalam pengertian ya itu harus terlatih. Kegugupan itu menjadikan ragu di dalam mengambil keputusan. Jadi kekacauan itu terjadi justru karena echo chamber dibuat sendiri oleh kalangan istana. Istana siapa? Ya istana Jokowi pada waktu itu kan. Kan itu yang menyebabkan orang sekarang berupaya untuk merenung. Ada gunanya nggak nih purnawirawan nih? Nah, purnawirawan ya. Kalau dia nggak ada gunanya, ngapain dibahas? Tetapi kalau satu purnawirawan bicara dan 2 purnawirawan ikut, 3 purnawirawan ikut, lalu 4 BEM ikut, lalu 500 mama ikut, 500 mama ikut, lalu jadi berita di New York Times, itu artinya ada sesuatu di negeri ini. Ya, jadi kericuhan begitu ya, ribet, terlalu banyak mengambil orang luar. Mungkin itu yang mau dikatakan dari echo chamber tadi kan. Jadi ramai semua. Mau dihentikan itu. Jadi Gibranmu adalah Gibranmu. Bukan Gibranku. Nggak ada soal juga di situ. Tapi yang kita mau pastikan bukan pemaksulan Gibran, tapi menghentikan kedunguan yang diproduksi termasuk oleh Gibran. Ya. Nah itu betul. Kalau Gibran bukan wakil presiden, nggak mungkin istilah kedunguan itu saya terapkan pada beliau itu. Tetapi karena pejabat publik itu ada standarnya, maka kita terpaksa mesti terangkan itu. Nah itu juga penting sebetulnya. Iya, ngapain juga kita benci sama Jokowi sama Gibran begitu ya. Enggak ada kebencian kita itu mau memberhentikan kedunguan ini karena memang ya sebagaimana yang dikatakan sama Rocky Gerung, kita itu ada masalah dengan mereka karena memang mereka itu kita lihat tidak memiliki kompetensi di dalam jabatan mereka. Pikiran purnawirawan mengintip soal kedunguan apa enggak? Ya mungkin tidak. Dia mengintip soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dan pelanggaran etik itu adalah hoax. Nggak benar pelanggaran etik itu. Ya kan? Hoax kan? Ya. CC. Jimli Asidik. Berarti Anda nggak baca pertimbangan Jimli Asidik sehingga mengeluarkan itu. Ya, tapi Jimli Asidik kemarin bicara bahwa tidak mungkin Gibran dimaksudkan akan diproteksi oleh presiden. Itu 2 argumen yang berbeda. Dia melihat tidak mungkin karena akan diproteksi oleh presiden. Jadi dia mengetahui akan diproteksi, oleh karena itu dia batalkan pelanggaran etisnya itu. Ya. Kalau diproteksi oleh presiden, dasarnya apa? Ya karena satu paket. Tidak juga. Karena itu kapasitas individu. Gibran punya kapasitas individu, Prabowo punya kapasitas individu. Yang lagi disorot kapasitas individu Gibran itu, Gibranmu itu. Kan begitu cara kita melihat soalnya kan. Ya, jadi ini permasalahan legitimasi secara formal begitu ya. Apakah Gibran ini bermasalah? Ya, itu bisa diperdebatkan. Cuman secara hukum sampai saat ini tidak ada masalah. Bahkan kode etik yang dilanggar pun kemarin keputusannya kan tidak ada juga begitu. Berarti selesai. Yang dipermasalahkan di sini adalah kapasitasnya Gibran sebagai Gibran, dan ini memang bukan masalah politik sama sekali. Jadi tidak ada urusannya sama politik. Siapa yang harus mengganti Gibran tidak ada. Ya, kan cuma tinggal 2 tuh ya, Gibrannya sendiri itu mengakui ketidakmampuan dirinya menjadi wakil presiden, kemudian dia step down begitu atas kesadaran diri sendiri, atau Gibran itu mulai meningkatkan kapasitasnya, atau nanti akan diberi solusi lagi oleh Rocky Gerung ini
dia itu memiliki orang-orang yang cerdas di sekitarnya gitu. Yang mana ketiganya tidak dilakukan. Tapi kan ini melanggar konstitusi. Apa yang melanggar konstitusi? Apakah persoalan kita persoalan hukum di sini? Bukan. Bukan persoalan legalitas, ini persoalan legitimasi. Oke, itu yang dipermasalahkan oleh Rocky Gerung ya. Atau kita lah yang menyukai pola pikir ya, yang menyukai dunia akademik begitu. Kalau misalkan yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian kemarin ada Pak Subhan ya, terlepas apapun atau kemanapun lah afiliasi politik beliau, kalau beliau itu memang berpolitik, itu kan di dalam formalitasnya, bukan di dalam legalitasnya ya, bukan di dalam legitimasinya. Karena itu kalau dia legalitas selesai dia. Karena legitimasi diulang-ulang sampai you bosan sendiri dengar suara lu sendiri kan. Ya bakalan dapat. Muhammad tiap hari bicara itu. Anak SMP juga bicara itu. Mem ada di mana-mana tuh. Tiba-tiba ada soal Raja Ampat. Maka demi Raja Ampat batalkan sesuatu yang udah 2 tahun dipersoalkan orang. Kayak sekarang Raja Ampat kita bongkar hari ini. Tiba-tiba ada Raja 5, maka Raja 4 kita tinggalkan, masuk Raja 5 itu. Nah itu. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Jadi bukan karena ada sesuatu, maka yang di belakang itu menjadi tidak penting. Seandainya, saya ikuti logikamu, sekarang ada suara Raja 4, karena itu tinggalkan. Nggak ada berguna para purnawirawan. Oke, sekarang, sebelum ada Raja 4, berguna nggak dia? Ya berguna, karena nggak ada Raja 4 kan. Ya logiknya begitu. Cara membaca persoalan itu begitu. Bukan karena Anda dapat permen hari ini lebih manis, maka permen yang kemarin gak ada gunanya. Memang gak ada gunanya hari ini kalau dia lebih manis, tetapi kemarin dia berguna itu. Karena belum ada pembanding. Sebentar ini mungkin yang dilihat supaya kita itu tidak sampai lupa terhadap kejadian-kejadian yang sudah berlalu sebelum ramainya kejadian yang ada saat ini. Dalam hal apapun itu ya. Ini analogi-analogi seperti ini kan orang-orang melihat aja. Kemana arahnya juga nggak ngerti juga. Murodnya itu loh, kalau kita mengatakan murodnya kemana, orang kalau memperhatikan Rocky Gerung itu kadang-kadang yang ngerti juga apa yang Rocky Gerung katakan, kadang-kadang nggak ngerti juga begitu, kemudian ditafsirkannya salah juga, repot sebetulnya. Makanya saya bilang tadi ya, Rocky Gerung ini di dalam beberapa permasalahan memang berpikirnya itu nggak lurus juga begitu, loncat-loncat. Sekarang kita lihat pembandingnya apa, berguna nggak perbandingan itu? Kan di kepalamu tadi begitu banyak hal yang Anda anggap nggak penting itu. Nah ini yang lebih penting adalah titipkan bangsa ini pada anak muda itu. Cara pikirnya anak orang-orang Gibran ya. Berkumpul di PSI, tempatnya Adek. Isinya orang tua. Dan yang akan jadi ketua orang tua. Coba bersihkan tuh cara berpikirnya. Saya yang pertama kali justru mendorong si Raja Yuli, mendorong Grace Natali untuk memastikan bahwa partai ini akan jadi partai ideologis in optima forma. Sebelum dia jadi PSI, saya ngajar di situ. Tanya deh. Anda lihat jurnal PSI pertama yang nulis saya. Judulnya Arah Generasi. Baca nggak? Baca nggak? Anda baca? Anda baca tulisan saya di situ? Saya mendengar. Ya? Saya mendengar, tapi saya tidak. Oke, ada yang nggak baca. Membaca gitu. dengan kuping rupanya. Nah ini juga kebiasaan di kita ya, pertanyaan apa jawaban kemana. Anda baca nggak? Kalau baca ya baca, kalau enggak ya enggak. Baca, ini sudah tahu kalau dibilang nggak baca, bakal jelek nih begitu. Akhirnya ya saya mendengar. Ini bagus kan jawabannya. Baru sekarang saya dengar ada orang membaca dengan kuping itu. Meskipun sebetulnya ada audiobook kan ya, kalau sekarang itu ada buku audio ya, karena membaca itu dia jadi apa ya, berbeda lah. Iqra itu bukan dengan mata ya, tetapi dengan kolbu juga sebetulnya. Jadi gak jadi masalah lewat mata atau lewat telinga, sebetulnya nggak masalah juga. Bisa lewat telinga ya bisa. Yang penting membaca itu kita memperhatikan perkataan dari satu sentence kepada sentence yang lain sampai kita itu bisa melihat sesuatu itu secara utuh begitu ya. Ya itu berupa kodiah berupa kodoya. Makanya ada audiobook, kemudian ada buku braille begitu. Itu buku braille kan bukan tidak dengan melihat juga. Nah ini kan mengintimidasi lah, itu tadi bahasanya ya, mengintimidasi. Jadi perkataan-perkataan Rocky Gerung ini cuma mengintimidasi saja. Kalau kamu itu tidak terintimidasi, ya mudah sekali dipatahkan sebetulnya. Tetapi dalam hal ini saya katakan sekali lagi ya, dalam video ini on point Rocky Gerung ini. Ya, baru sekarang saya melihat ada mendengar dengan membaca dengan telinga. Ya, ada juga yang baca dengan jari itu. Yang braille, makanya membaca itu sebetulnya fil qalbi ya.
Karena itu baca tuh. Kasihan orang ini. Memang Saya dungu tuh tuliskan di orangnya. situ argumen Orang yang mengapa Gibran PSI ini. harus jadi arah generasi. Bukan diarah-arahkan oleh pemodal, oleh bapaknya tuh. Itu maksudnya memihak pada sesuatu, berpihak pada jalan pikirannya. Ya. Saya nggak pernah berpihak pada siapa-siapa, saya berpihak pada jalan pikiran di dalam urusan publik. Betul. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya buka pernah buka di situ cuma 7%. Serius, masih ada 93%. Sebentar, ini yang memiliki linknya ya, aduan apa Gibran sama Rocky Gerung, tolong tuliskan di bawah. Cuman tadi ada perkataan yang menarik mengenai yang kita bela itu adalah pola pikirnya. Betul itu. Kalau kita memiliki integritas dan kita memiliki ideologi, ya tatkala kita mendukung seseorang, yang kita dukung itu bukan orangnya, tetapi apa? Ya ideologinya, pola berpikirnya. Makanya kalau pola berpikir itu saya sampai sekarang bingung ya, pola pikirnya Gibran itu seperti apa? Karena emang nggak kelihatan begitu. Dia tuh ya cuman menjalankan seperti apa yang seharusnya dijalankan dari agenda-agenda yang ada. Pola pikir punya nggak? Nggak punya sama sekali pola pikirnya itu. Makanya bingung juga ada orang dukung Gibran itu apa yang mau didukung. Nama-nama itu. 10% lagi boleh lah. Kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Sisakan 83. Ya. Informasi mahal sekarang. Itu yang disebut apa, knowledge is power begitu ya. Kita nggak tahu apa yang diobrolkan dari Gibran ke Rocky Gerung ya. Terus kalau misalkan kita ngobrol mengenai Gibran sama Rocky Gerung nih, misalkan saya pendukung Gibran ya, keluarin jadi satu informasi itu, kalah sudah kita. Kita tidak setahu Rocky Gerung dalam permasalahan Gibran begitu. Jadi memang ya informasi mahal ya, betul. Jadi kita mau lihat keadaan bangsa ini di dalam kegugupan kita untuk membaca masa depan. Anda Gibranku, Anda baca nggak proposal Indonesia 3 hari lalu di sidang ILO di Geneva? Baca? Nggak baca, gimana? Ini kasihan. Itu soal nasib tenaga kerja, buruh dan manusia Indonesia berhadapan dengan artificial intelligence yang nanti 3 tahun lagi itu akan menguasai sistem perburuan dunia. Yang ngomong di situ siapa? Jumhur Hidayat, yang naik panggung sama-sama Prabowo ketika hari buruh. Terus Anda nggak tahu apa yang Anda akan terangkan pada Gibran kalau Gibran bertanya ILO itu apa? Sebentar, Gibrannya udah pasti nggak tahu ya, kalau saya lihat sih dari pelengkap-pelongoknya itu. Ini orang yang di sekitarnya juga kasihan, nggak tahu juga ILO labor itu ya, mengenai Iklan apa cappuccino, buruh. Ovaltine, ILO itu Milo buat diminum. Kan itu pentingnya. Anda mau dukung Gibran dengan kekosongan. Ya. Reason isu Anda nggak ngerti bagaimana coba? Kasihan orang ini. Emang bego kok orang-orang kayak gini tuh. Baca ya enggak apa, cuman mendampingi Gibran kemudian mengeluarkan kata-kata ayo dukung begitu ya. Oh, anak muda, serahkan negara kepada anak muda, hebat, banyak prestasi. Kayak gini. Gibran butuh konsultan. Saya pernah bilang ke kalian itu. Gibran butuh konsultan yang betul-betul paham tentang reason issue. Saya bantuin Gibran. Gibran, ganti konsultanmu, bodoh semua. Nah. Serius. Itu akibatnya begitu. Jadi saya potong dulu ya, karena keadaan hari ini memungkinkan kita untuk melihat arah generasi. Yang pernah saya tulis itu tuh. Bukan sekedar ini Gibranku, mana Gibranmu? Apa itu gituan. Kasih isi dong tuh pada bangsa ini. Kasih pendapat itu. Gibran bagi-bagi skincare. Benar kan? Apa poinnya bagi-bagi skincare? Ya. Bu Rocky, tapi tadi sampaikan bahwa apa yang Udah selesai ya sampai situ. Ini sayangnya tidak ada yang lebih panjang lagi ya. Kalau lebih panjang kita bisa melihatnya lebih full ya, lebih utuh. Cuman aku lihat apa yang disampaikan Rocky Gerung ini menarik. Karena berdasarkan tadi arah generasi kita itu mau kemana. Kalau sekarang kita sudah melihat seperti ini kan mengkhawatirkan begitu ya. Mengkhawatirkan, amat sangat mengkhawatirkan sekali. Sampai-sampai ya mahasiswanya pun mengkhawatirkan sekarang ya. Mereka itu terlihat mahasiswa yang ada sekarang begitu ya. Terlihat FOMO terhadap apa yang terjadi. Tatkala memang perkara ini benar-benar genting, mahasiswa absen tidak ada. Tetapi tatkala orang-orang lain mulai ramai, mahasiswa ikut-ikutan ramai. Itu kan akan
sebagai cermin bagi Indonesia ke depan, ya, cerminan bagi Indonesia ke depan, yang mana sudah tidak memiliki identitas. Dan apabila suatu bangsa sudah tidak memiliki identitas, ya identitasnya itu kan bukan kayak suka digembor-gemborkan sama orang-orang begitu ya, Sunda begitu, kemudian kebaya, bukan itu simbol identitas. Tetapi mau kemana Indonesia ini dibawa dalam pengertian identitas diri ini di dalam keajegan berpikir, kemudian di dalam melihat surroundings ya, perkara-perkara yang ada di sekeliling dan lain sebagainya, itu kan menjadi seorang pemimpin itu tidak bisa berotak udang, itu dia harus cerdas, harus melihat perkara itu luas begitu, dan pertimbangannya pun harus bijaksana, yang mana itu tidak didapatkan di Gibran. Nah, yang mana sekali lagi ya, memang perkara politik itu ya berbeda dengan perkara filosofis ya, yang mana Rocky Gerung di sini kan yang saya lihat selalu konsisten di dalam permasalahan filsafatnya, di dalam permasalahan filosofisnya, di dalam permasalahan pola pikirnya. Yang dilihat itu bukan afiliasi politik satu orang dengan partai politik misalkan, bukan, tetapi dari cara berpikir. Makanya tadi PSI juga diserangnya dari pola pikirnya, dari ke idealismenya begitu. PSI itu partai anak muda yang dipimpin oleh orang tua, isinya juga orang-orang tua, kan jadi aneh begitu. Nah, keajegan seperti ini dari siapapun orangnya, dari Rocky Gerung atau bukan dari Rocky Gerung, itulah yang dibutuhkan oleh kita, karena lurus di dalam ideologi, lurus di dalam pola pikir yang sehat, itu yang akan membawa sebuah negara kepada kemajuan. Karena jika demikian, maka negara ini atau bangsa ini itu sudah tidak memiliki alur untuk berjalan. Nah, itu demikianlah, mudah-mudahan Gibran ini besok lusa ya mendapat kebaikan lah, apapun caranya itu, dari opsi-opsi yang sudah disebutkan atau malah opsi yang belum disebutkan. Ada tentang ijazah palsu, ya mungkin itu akan terus berjalan. Entahlah, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.